Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami berdua satu kelompok ingin menanggapi tugas dari mata kuliah pengantar organisasi komputer, yaitu menganalisis sebuah perangkat penyimpanan, yaitu RAM. Nah, topiknya di sini adalah analisis mendalam memori internal dan karakteristik sistem memori. Ini disusun oleh kami berdua, saya Aris Setiawan dan teman saya. Saya Heko Prasetyawan dengan NIM 41142044. Pada program studi Teknik Informatika ini. Nah, di sini kami berdua ingin membahas sebuah perangkat yang bernama RAM. Boleh Mas Haikal untuk menjelaskan apa itu RAM dan lain-lain. Baik, izinkan saya menjelaskan. Yang pertama ada pendahuluan. Memori internal adalah komponen penyimpanan data yang dapat diakses secara langsung oleh prosesor tanpa melalui perantara modul I/O. Keberadaannya sangat krusial untuk mengimbangi kecepatan prosesor yang sangat tinggi. Laporan ini akan membedah karakteristik fisik, hierarki, hingga contoh nyata penggunaan memori internal dalam sistem komputer modern. Yang kedua, karakteristik sistem memori. Berdasarkan modul 6, sistem memori dapat dibedakan melalui beberapa karakteristik utama. Pertama, lokasi, yaitu berada di dalam CPU atau register. Ada internal system RAM atau juga external storage. Nah, kapasitas itu dinyatakan dalam byte, 8 bit atau word. Satuan transfer yaitu jumlah bit yang dibaca atau dituliskan ke dalam memori pada satu waktu. Lalu ada metode aksesnya, itu sequential access, berurutan, direct access itu langsung, ada random access, acak atau langsung ke alamat spesifik. Kinerja dapat diukur dari access time, cycle time, dan transfer rate. Ketiga, klasifikasi fisik memori internal. Memori internal memiliki dua sifat fisik yang berlawanan namun saling melengkapi. Pertama, volatile versus non-volatile. Volatile itu membutuhkan daya listrik untuk menjaga data, contohnya RAM. Jika listrik padam, data hilang. Ada non-volatile. Data tetap tersimpan secara permanen meskipun tidak ada daya listrik, contohnya ROM. Lalu kedua, erasable versus non-erasable. Erasable yaitu data di dalamnya bisa dihapus dan diperbarui seperti EEPROM atau flash. Lalu ada non-erasable, yaitu data bersifat permanen dan tidak bisa diubah setelah diproduksi seperti ROM standar. Yang keempat, hierarki dan contoh memori internal. Berikut adalah tingkatan memori internal dari yang tercepat hingga yang kapasitasnya besar. Jenis memori yaitu ada register, lokasinya di dalam CPU, contoh nyatanya register instruksi. Lalu akumulator, sifat register itu super cepat dan kapasitasnya kecil. Ada cache memory, lokasinya antara CPU dan RAM, contoh nyatanya L1, L2, L3. Cache pada prosesor, sifatnya 5-10 kali lebih cepat dari RAM. Lalu ada jenis memori main memory atau RAM, lokasi di motherboard, contoh nyatanya itu DDR4, DDR5, SDRAM. Sifatnya volatile, tempat eksekusinya program. Lalu jenis memori terakhir read only memory, lokasinya di motherboard, contoh nyatanya BIOS atau firmware chip. Sifatnya non volatile, menyimpan data booting. Baik, selanjutnya dilanjutkan oleh teman saya. Silakan Mas. Nah, selanjutnya dari nomor 4 itu ada nomor 5 yaitu analisis teknis. Di sini ada dua, yaitu SRAM dan DRAM. Ini dua jenis RAM yang berbeda jenis penggunaannya. Dua teknologi utama pada RAM ini yang sering dibahas adalah SRAM, yaitu static RAM. Dia menggunakan desain flip-flop, jadi tidak perlu penyegaran daya atau refresh, dan sangat cepat, namun mahal, dan biasanya digunakan untuk cache memory. Yang kedua ada DRAM atau dynamic RAM, menggunakan kapasitor yang menyimpan muatan listrik, memerlukan refresh periodik agar data tidak hilang. Lebih mudah dan padat, digunakan untuk memori utama biasanya.
Nah, yang keenam ada mekanisme change memory. Change memory bertindak sebagai jembatan kecepatan. Mekanismenya seperti proses heat. Jika CPU mencari data dan menemukannya di cache, proses berlangsung secara instan. Yang kedua ada proses miss. Jika data tidak ada di cache, sistem akan mengambil satu blok data dari RAM dan menyalinya ke cache untuk penggunaan selanjutnya. Nah, yang ketujuh adalah struktur fisik modul memori. Secara visual, sebuah modul RAM itu terdiri dari yang pertama PCB atau Printed Circuit Board atau papan sirkuit tempat komponen menempel. Yang kedua ada kontak point atau pin, bagian kuning keemasan yang terhubung langsung ke slot di motherboard. Nah, yang ketiga ada DRAM chip atau IC. Ini adalah chip hitam yang biasa untuk menyimpan data sebenarnya. Yang keempat ada notch atau lubang kunci agar tidak terbalik saat pemasangan. Yang kelima ada SPD, yaitu Serial Presence Detect atau chip kecil yang memberitahu sistem mengenai kecepatan dan kapasitas RAM tersebut. Jadi dari pembahasan kami dari awal sampai nomor 7 ini, kami menarik kesimpulan yaitu memori internal bukan hanya sekedar RAM, yaitu melainkan sebuah ekosistem yang terdiri dari register, cache, dan ROM. Nah, pemilihan jenis memori ini seperti SRAM atau DRAM sangat bergantung pada kebutuhan kecepatan dan biaya. Jadi semua itu tergantung pada kebutuhan, mau pakai SRAM atau DRAM. Mungkin seperti itu ya Mas Haikal ya. Iya, betul sekali Mas. Untuk analisis dari kami mungkin banyak kurangnya. Nanti kita akhiri aja analisis dari kami, presentasi dari kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.